Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan semoga masih tetap semangat ya. Apa kabar semua mahasiswa Universitas Terbuka? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas perkuliahan ini dengan baik. Selamat datang di pertemuan kedua kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 EKSI 4309. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari modul 1, laporan keuangan konsolidasi, suatu pengantar pada buku materi pokok akuntansi keuangan lanjutan 1 EKSI 4309. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran, mendownload materi-materi seperti PPT, PMP per modul, dan bahan lainnya yang disediakan, mengerjakan soal kuis mingguan, dan menjawab pertanyaan diskusi. Pada forum diskusi, mahasiswa harus melakukan diskusi dengan dosen tutornya layaknya sebuah diskusi yang berarti bahwa mahasiswa harus mengisi dan atau menjawab pertanyaan lebih dari satu kali. Hal ini dapat berupa jawaban atas pertanyaan diskusi atau berupa pertanyaan atas ketidaktahuan mahasiswa akan materi pada pertemuan ini. Capaian pembelajaran umumnya adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi. Capaian pembelajaran khususnya adalah setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi keuntungan dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Kedua, menjelaskan persyaratan dimasukkan laporan milik perusahaan anak dalam laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, menerapkan konsep konsolidasi pada perusahaan induk untuk mencatat investasi dalam perusahaan anak pada tanggal akuisisi. Keempat, mengalokasikan kelebihan biaya investasi atas nilai buku perusahaan anak pada tanggal akuisisi. Kelima, mempelajari konsep kepemilikan pengendalian minoritas apabila perusahaan induk mengakuisisi kurang dari 100% saham biasa perusahaan anak yang beredar. Keenam, menyusun neraca konsolidasi setelah tanggal akuisisi termasuk pembuatan ayat jurnal eliminasi. Ketujuh, mengamortisasi kelebihan biaya investasi atas nilai buku dalam periode setelah akuisisi. Kedelapan, menerapkan konsep yang mendasari pembuatan laporan laba rugi konsolidasi. Secara singkat, materi yang akan kita pelajari meliputi laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individu tersebut merupakan satu perusahaan. Dari definisi ini, dapat kita tarik suatu pemahaman bahwa laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau sejenisnya. Maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun adalah dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa. Laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Selamat beraktivitas, selamat belajar, keep spirit!